rekan mitra kerja dari Kanwil 1 Bea Cukai, ya, Jawa Timur. Rekan-rekan, pada hari ini Polda Jawa Timur khususnya lagi adalah kolaborasi antara Polres Tanjung Perak dengan pihak Bea Cukai kantor wilayah 1, ya. Berkolaborasi didapat dari adanya suatu informasi di dalam suatu kotak kontainer dalam satu paket pengiriman yang berasal dari luar negeri. Artinya, kembali lagi Polres Tanjung Perak ingin mengungkap jaringan internasional, ya. Diawali dari sekira tanggal 18 Agustus dari Bea Cukai mendapati dan kemudian langsung berkoordinasi dengan pihak Polres Tanjung Perak dan kemudian ditindaklanjuti. Secara teknis saya tidak akan menyampaikan. Namun setelah didapat, kita melakukan penyelidikan lebih dalam dengan menerbitkan juga laporan polisi model A dengan adanya informasi tersebut. Kemudian yang dituju alamat dari barang tersebut, ya, ini ditujukan ke Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Sampang. Setelah sampai di sana, kita menunggu melihat siapa yang mengambil, ya, sesuai dengan alamat yang dituju. Setelah diambil, maka Polres Tanjung Perak telah melakukan penangkapan terhadap 2 tersangka yang ada di belakang kita atau belakang saya, ya. Terhadap 2 tersangka ini, pertama atas nama L, umur 19 tahun, tidak bekerja, alamat Dusun Mandeman, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura. Yang kedua tersangka atas nama H, 21 tahun, tidak bekerja, alamat sama, Jalan Dusun Mandeman, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Setelah dilakukan penangkapan, dilakukan proses penyidikan ini, didapat beberapa hal, ya, yaitu saat dibuka ternyata barang bukti tersebut adalah jenis narkoba yang berjenis sabu, yaitu seberat 6,548 kg atau 6,5 kg. Modusnya sama, ya, seperti yang terdahulu masih ada, yaitu terkait dengan penggunaan jasa pengiriman barang, ya, yang kemudian ditunjuk kurir untuk melakukan pengambilan, ya, ke tempat yang dituju, yang kemudian kurir menghantarkan ke salah satu alamat yang ternyata adalah rumah kosong, ya. Keduanya belum pernah terlibat dan dalam narkotika dalam catatan kita, ya. Namun yang bersangkutan setelah kita uji positif, artinya pengguna aktif jenis narkoba sabu, ya. Kemudian terhadap tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 113 ayat 2, lebih subsidiar pada pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dengan ini Polres Tanjung Perak berkolaborasi dengan Bea Cukai mampu menyelamatkan, diasumsikan 1 gram sabu dikonsumsi 15 orang, maka 6.540, ulangi, 6.548 kg bisa menyelamatkan 98.220 orang, khususnya masyarakat Jawa Timur, ya, maupun Madura sekitar.
Maka dari hal ini kita bisa ketahui sekali lagi Jawa Timur masih bagian atau menjadi salah satu tujuan terkait dengan narkotika atau narkoba jenis sabu. Maka kami mengimbau pada seluruh masyarakat, yang pertama jangan pernah sekalipun mencoba. Sekali mencoba maka akan terjerumus. Yang kedua, mari kita selamatkan generasi muda kita semuanya, karena kejahatan ini tidak mengenal status sosial, pendidikan, keluarga baik atau keluarga kurang baik. Semua berpotensi menjadi korban dalam kejahatan narkotika. Maka dari itu, mari bersama-sama, ayo jaga Jawa Timur, dan kita ciptakan Jawa Timur yang kondusif, aman, sejuk, damai, khususnya dari tindak pidana narkotika. Itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, silakan ada yang mau bertanya. Modusnya masukkan ke dalam. Total berapa modusnya Pak? Ya. Dikemas dalam apa ya? Motif, kalau lagi modusnya, ya tadi saya sampaikan menggunakan jasa pengiriman dengan mempacking, ya, atau mengkamuflase dengan memasukkan narkotika jenis sabu berada di kotak kemasan minuman yang kemudian dikirimkan melalui jasa pengiriman barang dari luar negeri masuk ke Tanjung Perak dan kemudian dikirimkan ke wilayah Madura, Kabupaten Sampang dari motif kasus ini. Negara asal kan? Negara asal yang bersangkutan sampaikan sendiri nanti, itu informasinya dari tetap Malaysia. Dan mereka ini kan sebagai kurir aja ya, mereka mau pesan dari wanita itu siapa? Sedang kita lakukan penyelidikan dan terhadap nama-nama orang tersebut tentunya masuk bagian daripada daftar pencarian orang oleh penyidik Polres Tanjung Perak. Dan di backup oleh Direktorat Reserse Narkoba sebagai bahan evaluasi untuk kita akan lakukan mapping. Kita akan lakukan mapping beberapa pintu masuk yang ada di Jawa Timur dan juga sasaran kecamatan, kabupaten sampai dengan desa. Maka Kapolda Jawa Timur Dirjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran MSI menyampaikan akan membentuk kampung tangguh bebas narkoba. Ini komitmen daripada Pak Kapolda Jawa Timur menjadi bagian untuk bagaimana memelihara dan menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, damai dan sejuk, khususnya dalam menjelang pilkada ini. Dan ada keterkaitan dan dengan jaringan-jaringan sebelumnya yang diungkap oleh Polda dalam jaringan waktu itu melakukan. Untuk jaringan tentunya masih bagian daripada proses penyelidikan dalam penyidikan. Ya, proses penyelidikan dalam penyidikan ini yang kemudian tadi saya sampaikan kita akan lakukan mapping dari Direktorat Reserse Narkoba bersama seluruh Polres akan melakukan mapping. Ya. Maka tidak menutup kemungkinan jaringan bisa sama atau jaringan berbeda tetapi ada keterkaitan. Masih kita dalami. Dan kalau Jawa Timur itu kan pintu masuknya banyak ya, dan dari sekian kasus seperti yang minggu lalu juga sama. Hanya akan ada pengetatan untuk pintu masuk kita atau bagaimana? Kapolda Jawa Timur sampaikan para Polres agar melakukan termasuk Direktorat Reserse Narkoba untuk melakukan kolaborasi dengan khususnya stakeholder yang ada instansi dalam hal ini adalah Bea Cukai. Ya. Bea Cukai sangat banyak membantu karena pintu-pintu masuk yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam hal barang, khususnya pengiriman barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Ini tidak terlepas dari stakeholder, kita akan berkolaborasi dengan Bea Cukai. Kita akan tingkatkan Bea Cukai Kamil 1 membawahi beberapa seperti Madura, Surabaya, Gresik, Pasuruan. Ya, ini pintu-pintu masuk khususnya jalur laut. Masuk lagi. Dulu.